motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Diki Aditya. Konten kali ini saya akan membahas seorang fotografer pemula atau seorang pecinta fotografi atau pelaku dunia seni fotografi yang masih awam di dunia foto. Seringkali bertanya-tanya ingin selalu mendapatkan hasil dari hobinya atau ingin menjadi seorang fotografer profesional. Gak usah berbelit-belit, saya akan membahas bagaimana saya menjual karya-karya saya dan menggunakan karya saya agar tidak mubazir. Selain menjadi koleksi, bisa menjadi investasi. Oke, yang pertama, seorang fotografer pemula kalau sudah selesai istilahnya sudah tahu dasar-dasar fotografi, mulai dari komposisi, segitiga exposure, lalu lighting, kemudian belajar ke arah bisnis fotografi, mulai dari membangun portofolio hingga strategi marketing pemasaran fotografi atau jasa fotografinya. Oke, yang pertama adalah jasa foto. Jasa foto itu ada apa aja? Mungkin ada foto produk, terus advertising, lalu ada jasa foto wedding. Mayoritas awal mula ketika kita belajar fotografi memiliki mimpi atau harapan yang lebih dari fotografi. Tapi nyatanya setelah dijalani, perjalanan itu tidak semulus yang kita bayangkan ya. Nah, misalkan kita suka motret fashion, motret model dengan tema, dengan konsep, dengan model-model yang bagus, itu mendapatkan sebuah artistik dari foto itu sendiri. Di sisi lain juga kita mendapatkan sebuah bayaran atau royalti dari pekerjaan kita. Tapi seringkali kalau di lokal-lokal Solo kayak gini, karena saya ada di kota Solo, mayoritas kalau kita bergerak dalam dunia fashion atau fashion fotografi di kota Solo juga agak susah mau jualan. Ya bisa tuh, cuman ya nggak seperti yang kita bayangkan. Berbeda kalau di kota-kota besar atau bahkan kita mengulik di pasar luar negeri, kalau fotografi fashion itu bayarannya cukup gede. Biasanya setelah kita agak canggung dengan mimpi dan harapan itu, mayoritas yang paling mudah kita jalani adalah pasarnya adalah wedding fotografi. Itu pun juga tidak semudah yang kita bayangkan. Perlu waktu, perlu mengikuti pasar, dan mungkin ini nanti juga akan saya jelaskan di konten selanjutnya. Jadi saya hanya memberikan penjelasan sedikit tentang bagaimana seorang fotografer melampiaskan atau mencari pekerjaan yang bisa menghasilkan dari fotografi, biasanya ke wedding fotografi atau food fotografi. Biasanya saya kalau ketemu sama fotografer entah itu profesional atau amatir atau pemula juga selalu bahas tentang bisnis fotografi. Sebenarnya dari segi pandangan amatir dan profesional itu bukan kalau amatir itu fotonya jelek atau gak bisa apa-apa, kalau profesional pasti bagus, gak juga sebenarnya. Sebenarnya itu cuma letak, kalau profesional itu kita mutlak hidup dari fotografi, kalau amatir itu bisa jadi hobi atau bisa juga pekerjaan. Jadi intinya fotografer amatir dan profesional itu bukan terletak dari kualitas fotonya. Kalau kualitas fotonya jelek itu amatir, kalau bagus itu profesional. Enggak juga seperti itu. Banyak fotografer profesional yang karyanya sama orang amatir juga lebih menarik foto-foto amatir gitu loh. Sekilas cerita aja nih ya, saat saya lagi nongkrong di sebuah warung kopi, ada sekelompok anak muda yang ngobrolin tentang fotografi. Fotografi baginya adalah sesuatu yang pasti-pasti aja. Maksudnya adalah fotografi yang mendapatkan bayaran. Jadi kalau suruh hunting nggak mau, karena itu nggak ada bayaran dan nggak pasti, arahnya nggak jelas. Kalau jadi berarti itu kan jadi profesional fotografer ya intinya ya. Cuman kalau pendapat saya nggak gitu-gitu juga sebenarnya. Jangan anggap sebelah mata orang-orang yang hobi fotografi
Kadang-kala memang ia seakan-akan tidak membutuhkan uang dalam fotografi itu sendiri, atau dia juga hanya hobi. Tapi di sisi lain, stok fotonya yang selama ini ia simpan dan selama ini ia kumpulkan dari hari ke hari, bulan ke bulan, bahkan bertahun-tahun, itu bisa berguna untuk sebuah kontes foto. Nah, kontes foto ini mulai viral tatkala saya memulai ya. Sebenarnya kalau lomba foto udah lama, cuman yang saya ketahui, yang pernah saya lakukan itu di era tahun 2010 itu sudah ada namanya kontes foto, lomba-lomba foto yang setiap tahun ada, pasti ada. Nah, ini nanti saya akan jelaskan juga di konten selanjutnya bagaimana kita bisa mengikuti lomba foto, membaca tema tentang lomba foto itu. Nah, dari lomba foto itu sendiri kan, kalau kita hunting misalkan dalam satu hari belum tentu juga kita dapat satu foto yang bagus. Bisa jadi besoknya atau bahkan bulan depan kita baru bisa mendapatkan foto yang bagus. Dan itu menurut saya foto itu juga membawa keberuntungan atau rezeki, atau memang sudah memiliki wayah harus menang kapan. Kalau saya memiliki pendapat seperti itu. Ngomongin soal lomba foto tadi, berarti kan kita harus rajin hunting nih. Hunting foto apa aja? Kalau saya selalu hunting apa aja saya potret, dan setiap karya-karya foto yang saya dapatkan itu saya akan ambil 1 hingga 5 foto, sampai 5 bahkan 10 kalau ada. Kalau nggak ada ya paling 1 atau 2 foto aja. Dan sisanya, misalkan ada 100 foto, sisanya berarti ada 95 foto. Pasti adalah foto-foto yang tidak terlalu jelek-jelek banget lah, cukup lah. Maksudnya yang nggak noise, nggak shake, tampilannya bagus kayak gitu. Nah, itu bisa kita jual. Nah, saya jual biasanya dulu saya ikutnya di Dreamstime. Dreamstime kalau nggak salah sekarang udah nggak buka lagi atau udah tutup ya. Dulu saya upload di Dreamstime e-stock, karena di situ mendapatkan pendapatannya cuma $0,25. Jadi ini apaan nih, kok cuma sedikit banget. Karena saya memiliki harapan kayak hasil foto termahal di dunia, yang mungkin teman-teman sudah nggak asing lagi dengan karya ini, dan ini laku sangat mahal sekali ya, miliaran ya. Oke, setelah itu saya nggak main lagi di microstock, tapi saya juga sebenarnya nggak tahu juga mau ke arah mana, cuman asal upload aja di Instagram 500px dan 1x.com. Dari ketiga ini yang sudah menghasilkan adalah Instagram dan 1x.com. Karena di Instagram dan 500px. Kenapa di 1x.com tidak bisa? Saya juga kurang tahu, tapi mungkin portofolio saya kurang bagus. Karena saya membuat sebuah konsep atau pandangan tentang foto konseptual di 1x.com itu. Cuman untuk bisa masuk, maksudnya bisa diterima, itu memang ada kurasi dahulu. Tapi kalau di 500px itu tidak. Tapi kalau kita tidak berlangganan di 500px, kita hanya bisa mengupload 7 foto selama 1 minggu. Itu pun saya juga tidak rutin, hanya foto-foto yang saya suka yang saya upload di 500px. Berarti foto-foto yang ya mayoritas udah pernah menang lomba foto. Saya lanjut di 500px. Bagaimana saya bisa menjual karya saya di 500px? Oke, ini di 500px ini adalah tampilannya. Mungkin teman-teman kalau bisa cek di 500px.com. Nah, nanti bisa cek portofolio saya di HIKY Aditya. Nah, di sini terdapat foto favorit saya nih, anak kecil lagi nyebrang ya. Nah, ini udah beberapa kali laku dan beberapa kali disewa. Memang nominalnya nggak banyak, tapi cukup sering untuk disewa. Nah, di 500px ini saya sudah mendapatkan 1 kali pengalaman yang kurang baik dan 2 kali pengalaman yang cukup menarik. Nah, salah satunya adalah Gunung Bromo, yang awal mula saya dikontak dari orang Polandia kalau nggak salah, itu mau menyewa foto saya Gunung Bromo ini. Nah, foto Gunung Bromo ini saya dapatkan di tahun 2014. Saya dikontak di tahun 2014
16, pertengahan 2016, yang katanya mau dipakai untuk sebuah cover atau permainan lah ya, kayak puzzle kayak gitu. Katanya seperti itu. Saya karena kurang pengalaman, file high-res-nya saya kirim. Untungnya saya mengirim file high-res-nya berupa duplikat. Jadi mereka tidak tahu data EXIF-nya. Jadi saya hanya berjaga-jaga, misalkan foto ini digunakan tanpa sepengetahuan saya bisa menuntutnya karena saya memiliki sertifikat berupa file RAW dan data EXIF. Jadi file RAW dan data EXIF bisa menjadi sertifikat foto kamu, teman-teman. Nah, di foto yang kedua, foto ada cuman di sini gak ada. Nanti ini saya akan slide aja nanti fotonya. Fotonya adalah foto orang yang lagi menjemur kain. Nah, foto yang lagi menjemur kain ini udah beberapa kali disewa dan dibeli juga. Cuman kalau dibeli berupa cetak, tapi kalau disewa berupa file, dan itu pun juga saya kirimkan file duplikat. Saya tidak akan memberikan file aslinya. Jadi mereka tidak tahu data EXIF yang saya miliki. Satu foto itu kalau tergantung ya, kalau disewa untuk keperluannya banyak, misalkan untuk wallpaper di web, terus untuk iklan, untuk brosur, untuk kalender, untuk baliho, itu lumayan, itu angkanya bisa minimal 5 sampai 20 jutaan. Cuman saya belum sampai ke angka 20 juta. Terus dari 500 PX ini saya sempat berpikir, wah ini misalkan sedalam setahun saya punya 5 atau 10 foto disewa, katakanlah 10 juta gitu aja ya. Setahun saya udah dapat 50 sampai 100 juta. Yaitu karepe bagong. Jadi ya harapan saya sendiri, cuman ya realitanya nggak gitu-gitu juga. Tapi alhamdulillah setiap setahun sekali ada foto yang disewa untuk sebuah kebutuhan. Nah, terus yang kedua ini ada foto yang ini anak kecil yang saya pakai ini, yang lagi lewat di jembatan ini, beberapa kali disewa untuk laporan, terus untuk kalender juga. Ya alhamdulillah kalau ini memang nggak banyak karena yang sewa orang Indonesia itu orang Indonesia sendiri, jadi angkanya di bawah 5 juta. Seiring berjalannya waktu saya juga main di Instagram. Kalau di Instagram itu kan rutin lah ya, tapi karena di galeri saya amburadul file-filenya, jadi teman-teman bisa cek portofolio saya di @diki_aditya. Nah, di situ banyak portofolio yang sudah saya kerjakan, mulai street, digital manipulasi, landscape, HI, potret, kreatif, abstrak, kontemporer, dan masih banyak gaya-gaya saya yang saya kerjakan di dunia fotografi. Jadi foto saya memang tidak terfokus dalam satu genre. Bagi saya fotografi adalah semua adalah kenikmatan. Saya nyaman dalam menikmati fotografi. Oke, seiring berjalannya waktu karena file saya semakin lama semakin banyak, dan kalau nggak diapa-apain juga mubazir, kadang-kala juga agak error ya. Nah, biasanya agak korup-korup kayak gitu. Akhirnya saya mendaftarkan di Shutterstock. Nah, di Shutterstock itu sendiri satu fotonya itu macam-macam terjualnya, tergantung ukurannya. Jadi kalau di Shutterstock itu kalau ukurannya kecil ya paling cuma 0,25 US dollar. Jadi misalkan $1 itu 10.000 ya, satu fotonya sekali download 2.500. Cuman kan kita tidak berharap di situ aja. Jadi kali berapa? Jadi kita harus punya membangun portofolio yang banyak dan beraneka ragam di Shutterstock. Karena ini cukup menarik juga. Nah, ini dari Shutterstock ini sendiri. Cuman kan lumayan, saya tidak pernah ambil juga nih uang dari Shutterstock. Hasil dari penjualan Shutterstock itu saya gunakan untuk lomba foto. Nah, karena dijual dolar lalu dikirim di rekening PayPal. Saya nggak pernah ambil di PayPal saya, dan saya gunakan untuk ikut lomba foto di luar negeri. Foto-foto apa aja yang bisa diikutkan di Shutterstock, teman-teman bisa gunakan kamera apa aja, termasuk kamera handphone. Dan daftarnya di sini tidak serumit dahulu. Ini sangat mudah. Sekarang teman-teman bisa daftar aja, dan anggap saja semua foto-foto yang kita upload ini adalah sebuah investasi jangka panjang.
Mungkin selama Shutterstock ini masih ada, kita mungkin anak-anak turun kita bisa menikmati hasil foto-foto yang kita tanam atau kita taruh di Shutterstock. Kebetulan di tahun 2019 saya memenangkan lomba foto Sony Photo Award di London ya. Nah, itu saya mendapatkan juara 2 National Award-nya. Itu sebuah foto ikan cupang. Nah, dari lomba foto itu sendiri, karena sering masuk majalah ya, selama beberapa bulan saya dapat telepon, dapat kontak dari berbagai agensi. Akhirnya ada salah satu agensi yang menawarkan saya cukup menarik dan bisa kerjasama dengan Yellow Corner. Jadi teman-teman bisa cek nama saya atau akun saya di Diki. Nah, ini ada 3 foto kan. Nah, jadi kalau masuk di Yellow Corner ini sendiri, ini adalah sebuah toko online tentang karya-karya foto-foto terbaik di dunia. Jadi ini ada edisi terbatas saja yang dijual di Yellow Corner. Cuman edisi terbatasnya pun juga ya tetap banyak ya. Saya nggak tahu nih cara penjualannya bagaimana. Cuman setiap bulan saya mendapatkan laporan ada berapa foto yang sudah terjual karena stok fotonya cukup banyak teman-teman. Jadi foto ikan cupang ini teman-teman kalau mungkin udah nggak asing ya sama foto ikan cupang ini ya. Pede banget aku. Ini memang sering dicuri, diambil orang untuk segala kebutuhan, termasuk yang terakhir kemarin ada kasus juga ini buat presentasi bisnis sablon, cuman ya akhirnya udah berdamai lah intinya. Oke, jadi intinya kita tinggal berkarya aja, membuat foto yang terbaik. Itu pun terbaik di mata kita minimal. Kalau di mata orang lain alhamdulillah, misalkan kayak foto ikan cupang ini banyak teman-teman yang menikmati, banyak teman-teman yang menggunakan tanpa izin dari saya. Nah, di sini di Yellow Corner foto ini harganya mulai dari 1.250.000 hingga 107 juta. Oke. Nah, ini ukurannya ada klasik, large, giant, collector, exception. Nah, ini teman-teman bisa, ini yang paling laris yang ini 90 x 60 cm karena ini cukup kalau exception ini cukup gede nih. Jadi file saya insya Allah kalau dicetak dengan ukuran 2 meter x 150 meter itu aman. Jadi nah ini saya jualan di Yellow Corner. Ini pun berkat seorang, ini juga karena kurator yang menghubungi saya. Jadi memang Yellow Corner ini memiliki kurator di penjuru dunia. Dan Yellow Corner ini sendiri juga banyak bisa kita temukan di berbagai negara, karena kecuali di Indonesia belum ada ya. Kalau di Singapura udah ada, di Cina juga udah ada, di London juga sudah ada, di Jepang juga ada. Jadi banyak di Yellow Corner ini. Ini Thailand juga ada nih. Ketiga kan, jadi 500 px, Shutterstock sama Yellow Corner. Ini menjadi salah satu tabungan saya di masa yang akan datang. Saya hanya meyakini aja suatu saat cairlah uangnya ya. Kalau yang Shutterstock ya sambil jalan aja, saya tetap upload, tetap konsisten. Di sisi lain saya juga bermain YouTube, salah satunya yang Anda dengarkan ini. Mungkin teman-teman melihat subscribe saya sangat-sangat sedikit dan jam tayang saya juga sangat-sangat sedikit, dan yang melihat video saya juga sangat sedikit. Jadi itu menjadi penyemangat saya dalam fotografi. Di sisi lain, kenapa? Tatkala saya hunting saya cukup merekam, dan tatkala saya merekam mungkin ada bagian-bagian yang bagus, dan video yang saya dapatkan di jalanan atau di sebuah tempat itu juga bisa saya jual di Shutterstock. Nah, tabungan lagi kan. Jadi selama perjalanan saya mendapatkan sebuah aset yang namanya sebuah karya. Nah, entah itu video ataupun foto. Masalah harga dapatnya berapa, ini kelak berguna atau tidak, saya nggak mikirin itu. Yang penting saya upload, yang penting saya tanam aja, barangkali suatu saat berguna. Karena saya yakin rezeki dan mukjizat itu datang tepat pada waktunya. Oke, yang terakhir adalah karena yang lagi rame, tapi sebelum rame ini saya udah buat.
namanya NFT. Nah, cuman kalau yang lagi rame itu kan di OpenSea ya. Cuman ini saya ada ikutnya di Crypto NFT. Nah, di sini saya akan jual karya-karya saya berupa karakter yang saya buat, yaitu cupangscape atau tarian betafish, tarian ikan cupang ya. Kalau seringkali kalau memberi judul memang dancing betafish. Ada beberapa orang yang menyebutnya adalah cupangscape, pemandangan cupang ya. Cuman ya terserah apa yang kalian katakan, dan saya membuat ini mungkin adalah menjadi identitas saya. Cuman ya oke. Nah, di sini memang ini baru berapa ya? 4 like, 11 view. Dikit banget, belum ada yang buka mungkin ya. Jadi ini ada beberapa edisi. Ini saya jual 1 edisi saja. Terus ini saya jual ada 10 edisi, 11 edisi. Ada 5 edisi, 9 edisi. Nah, ini masih ada beberapa foto ikan cupang yang belum saya upload. Apalagi yang ini adalah karya di tahun 2021. Ini adalah sebuah karya evolusi yang akhirnya menjadi sebuah topeng. Mudah-mudahan foto ini bisa membawa berkah ya. Amin, karena ini lagi saya ikutkan di kontes di luar negeri. Oke teman-teman, itulah ulasan saya sebagai seorang fotografer. Saya menabung dengan mengirim sebuah karya yang syukur-syukur bisa menjadi rupiah atau penghasilan tambahan kita. Kayak tadi di 500 PX, di Shutterstock, di Yellow Corner, dan Crypto NFT. Mungkin teman-teman juga bisa daftar di OpenSea juga, itu juga NFT juga yang lagi rame pada upload di situ. Entah ini peradaban baru akan berubah seperti apa. Cuman teman-teman yang sebagai seorang fotografer atau seorang pekerja seni visual atau video, bersyukurlah kalau Tuhan telah memberikan sebuah keahlian atau kreativitas kita dalam membuat sebuah karya, karena karya kita bisa dihargai dan ditukar dengan uang dan bisa untuk mencukupi kebutuhan kita. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa coba dan praktekkan. Barangkali teman-teman lebih bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak atau uang yang lebih banyak di sini. Jadi ini adalah beberapa tempat yang saya sebutkan, ini adalah tabungan-tabungan yang berupa karya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton video saya sampai selesai. Dan terima kasih banyak teman-teman yang sudah subscribe dan dukung saya, memberikan komen, like, dan share. Semoga teman-teman berkah, sukses selalu. Dan yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya, karena subscribe itu gratis dan kalian tidak akan ketinggalan video-video saya yang selanjutnya. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.